Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, kali ini saya akan berbagi satu hal yang penting. Ini berguna bagi siapa saja, terutama yang sedang belajar, di mana sekarang sekolah belajar jarak jauh. Ya, ini sangat penting ketika belajar mengajar. Kalau tidak memiliki sikap yang satu ini, maka bisa berdampak buruk dalam kehidupan, ya termasuk dalam belajar. Nah, itu attitude yang paling penting. Ini adalah suatu hal yang saya selalu jaga mulai dari saya sejak kecil. Alhamdulillah diajarkan oleh orang tua dan guru, ustadz, dan tentunya ini adalah perintah dari Allah dan diajarkan oleh Rasul, yaitu kita harus menjadi orang yang jujur. Ya, jujur ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki sifat kejujuran, maka orang akan sulit percaya sama kita. Kalau kita tidak jujur, maka kita akan menjadi kehidupan yang gelisah, yang jauh dari ketenangan, yang ada kebimbangan, kegalauan, kekhawatiran, dan dampak buruknya sangat banyak. Belum lagi satu dampak buruk yang pasti akan diterima konsekuensinya, yaitu dosa. Nah, ini jadi bonus sebenarnya untuk para siswa-siswi yang sedang belajar. Ya, diharapkan ini tolong didengarkan, ditonton agar menjadi pesan penting untuk proses belajar mengajar, agar menjaga satu pesan penting ini, yaitu jujur. Kenapa? Banyak di antara siswa-siswi, anak murid ketika proses belajar mengajar jauh dari kejujuran. Nah, kalau mengenai dalam hal ujian, nah itu mungkin semua pada tahu bahwa ada saja ketidakjujuran, ya. Tapi sekarang ini kasihan, ya, sebenarnya proses ini karena kondisi pandemi, sehingga proses belajar mengajar harus jarak jauh. Nah, apa yang terjadi? Murid harus berada di tempatnya masing-masing atau di rumah aja, sementara guru di sekolah atau di rumah juga. Nah, proses belajar mengajar menggunakan komunikasi jarak jauh, menggunakan komunikasi online, ya. Bisa tatap muka seperti ini, dan sebagian besar juga melakukan halnya seperti ini. Tapi ada juga yang melalui WhatsApp, melalui hal-hal yang media online lainnya. Ya, contoh melalui Zoom atau Google Meet. Nah, ada yang beberapa kejadian sering muridnya itu kelihatannya hadir, ramai, tapi ketika proses dalam belajar mengajar itu tidak ada hening. Kenapa? Karena kebanyakan yang hadir saat belajar itu hanya handphonenya saja atau komputernya saja. Nah, ada tampilan wajahnya tapi hanya wajah dalam bentuk foto. Nah, tapi di belakang layar nggak tahu orangnya ada atau tidak ya. Ini yang terjadi. Kalaulah kita melakukan hal seperti ini, artinya kita sudah tidak jujur pada diri sendiri. Yang namanya proses belajar, ya kita harusnya sudah siap. Bahkan sebelum memulai aktivitas belajar, kita sudah siapkan diri. Ya, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan alat tulis, dan langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kebanyakan enggak. Ya, gurunya ngomong, pas ditanya ada yang bertanya, diem. Tapi yang di tujuan sana yang ada hanya gambar, tidak ada videonya. Alasan apa? Kuota. Nah, untuk itu hati-hati. Kejujuran, kalau kita tidak biasakan dari sekarang, itu akan terus berlanjut. Apa itu? Ya, orang yang tidak jujur pastinya berbohong. Bohong ini punya dampak yang buruk sekali, karena sekali berbohong bisa menimbulkan kebohongan berikutnya. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dicap sebagai pembohong sehingga orang tidak percaya sama kita. Ingat, jujur ini
hubungannya vertikal, kita langsung dengan Allah. Memang Allah akan langsung tahu, walaupun kita apapun yang kita lakukan Allah akan tahu. Bohong kita Allah tahu, maka dosa tetap kita akan dapatkan. Jadi stop bermain-main dalam belajar, stop berbohong, stop dengan hal-hal yang selama ini proses belajar mengajarnya disembunyikan, orang entah kemana. Yuk, mari sama-sama mulai hari ini seterusnya kita belajar sungguh-sungguh, hadir depan monitor, dengarkan gurunya, dan insya Allah siapa yang melakukannya akan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan yang pasti hati tenang, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kebimbangan, kegalauan, tapi kita merasakan ketenangan dan kita juga mendapatkan ilmunya. Insya Allah sukses untuk semuanya. Baik, itu saja kali ini ya. Tunggu sikap positif berikutnya yang akan disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih luar biasa.